selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham di sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, kesembilan INKP, dan terakhir Dewi. Langsung saja ke saham pertama, ada ASUS yang ditutup di harga 920 menguat 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker resminya, ASUS ada akumulasi masih kuat. ASUS ya luar biasa nih ASUS, dan tutupannya di harga tertingginya saat ini. Jadi kemana nih? Karena ada akumulasi, hari ini berpeluang kembali rebound. Target reboundnya kemana? Ini seminggu ya kita targetkan, mudah-mudahan jalan 980 970 ke situ dulu ya. Dan memang ini area sideways-nya. Kenapa area sideways-nya saya bilang? Karena dia itu susah sekali menembus 930. Pokoknya kalau misalnya ada candle merah hari ini rebound sebentar terus turun lagi dan tutupannya malah merah di 915, kecenderungannya lusanya dia lanjut turun 860 arah. Ingat besok kalau dia open market hijau dan tutupannya di bawah 920 tiba-tiba turun cenderung ke bawah. Tapi karena kemungkinan hari ini market itu ada berpotensi mencoba kembali rebound ya, karena saham turun tuh pasti ada naiknya, ISG turun pasti ada naiknya ya, ASUS ada berpeluang rebound karena kemarin ASUS tuh diakumulasi oleh asing. MACD-nya masih golden cross arah atas, volume juga meningkat. Targetnya seminggu ini mudah-mudahan sampai disclaimer 960 980 untuk ASUS. Lanjut MRT yang ditutup di harga 3.160 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya MRT ada akumulasi luar biasa nih. DX akum hari ini rebound kah? Ini ada akumulasi nih, big akumulasi nih, DX DR ya. Ini kayaknya crossing barang nih, asing jual tapi ditampungin sama DX. Besok rebound nggak? Ada peluang rebound. Biar candle merah seperti ini nih ada peluang rebound. Dan kalaupun ternyata melanjutkan penurunan, karena kalaupun rebound menurut saya itu nggak terlalu tinggi, mungkin 3% atau 4% aja seminggu ya, maksudnya nutup gap dan paling-paling menguji 3.300 5%. Dan kalaupun ternyata turun sebenarnya juga MRT tidak masalah. Kalaupun Bapak Ibu punya di pucuk, mungkin beli di tanggal 24 September atau 25 September, beli di 3.300 ke atas, pakai average down sekali aja nanti. Tapi sabar, tunggu average down di mana? Di bawah 3.080, 3.000. Area itu aja. Kalau mau average down nggak ke situ, nggak usah average down ya. Targetnya masih jauh, targetnya nih. Kalau jalan, target dari harga sekarang aja itu 13%. Kalau dikasih sampai akhir tahun atau 2 bulan ke depan atau sebulan ke depan kan cukup besar. Jangan Bapak Ibu melihat profit yang 100% atau minimal 30, 20 ya beda. Kondisi sekarang kan Bapak Ibu belinya di pucuk, wajar. Jadi profitnya jangan terlalu berharap tinggi. Kalau dikasih lebih nanti ya syukur. Kalau dikasih 4.000 akhir tahun ya. Tapi kita hitung dari pola ini aja dulu. Polanya ini aja dulu ya, berarti di sekitaran 3.800 3.700. Kalau tiangnya ini Bapak Ibu pakai, ini bisa jadi pola patan plek gak? Atau tarik sampai sini atau di sini aja dulu. Ya bisa juga tuh 4.400. Nanti lah, yang penting kita lihat aja ke depannya. Untuk MRT besok hari ini mencoba rebound. Kalau menurut saya mencoba rebound ya. Itu aja MRT. Lanjut LPPF yang ditutup di harga 1.615 terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya LPPF ada distribusi, nggak masalah, koreksi tipis. LPPF digas lagi nggak? Ya masih berpeluang selama nggak jebol 1.580, masih berpeluang rebound. Target reboundnya masih sama, kalau jalan seminggu ke depan 1.750. Jadi ada potensi upset 6-9% untuk LPPF ya. Kita lihat risknya sekarang paling 3,5%, 3,5%, 1.550 buang aja. Tapi kemungkinan besar itu dijaga. Mudah-mudahan market mendukung, atau kalaupun gagal sebenarnya nggak masalah. Bapak Ibu tinggal average down di 1.380. Ini dia sideways untuk akhir tahun, tetap akan tembus 1.350. Pandangan saya tetap akan tembus 1.350. Siap-siap uptrend, target 2.200, 2.300 nih targetnya. Mudah-mudahan jalan akhir tahun ya. Apakah langsung digas Oktober atau koreksi dulu Oktober? Pokoknya
kita lihat 1400 itu kemungkinan besar bottomnya lagi dan tetap akan mantul di situ. Kalaupun dia turun ke 1400 ya untuk LPPF. Lanjut, MAPA yang ditutup di harga 940 terkoreksi 2,08%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MAPA ada distribusi tipis. Lanjut, MAPA lagi sideways di atas ini. Sama, MAPA ini momentumnya minggu ini antara ditarik naik atau dibuang. Tapi kalau ISG koreksi otomatis dibuang. Kalau mungkin besar dibuang. Ya, kita lihat aja lah. Trennya bagus gak? Trennya bagus. Ya, palingan kalaupun ada koreksi 2-3 minggu ke depan ISG, MAPA itu paling membuat swing low. Maksimal swing low-nya di mana? 800, 830 area itu swing low. Targetnya akhir tahun tembus 1000, 1200 kita targetkan dia akhir tahun. Dari sekarang potensi upside-nya aja udah lumayan nih. Ya nih, saya 23%, oke lah. Nyala press down aja, ya. Itu aja. Memang ya Bapak Ibu beli harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau nekat beli itu waktu itu di area bawah ini nih. Ya, dia sudah mulai sideways, bertahan terus ya. Spek buy. Kalaupun harus cut loss misalnya. Oh, dah saya cut loss. Ya, atau jelek-jeleknya press down aja. Yang penting tuh Bapak Ibu punya sistem trading dulu lah. Belajar. Bisa dipelajari market nih. Walaupun memang nggak bisa 100% analisa ya. Prediksi kita tuh 100% benar tuh. Kalau saya bilang sih kemungkinan mustahil kalau sampai 100%. Tapi kalau 70, 65, 75% itu masih bisa ideal. Tinggal Bapak Ibu gimana menyusun portfolionya. Menyusun buat berapa sih komposisinya setiap trading saham tuh. Misalnya setiap trading saham 20%, 25 atau 10 kan tergantung kondisi ya. Itu aja. Jadi untuk MAPA kita lihat mampu tembus gak 1000 minggu ini. Kalaupun bisa rebound, kalau saya lihat ISG nggak terlalu tinggi kuat naiknya nanti. Misalnya ISG-nya cuma pola dead cat bond, jadi MAPA paling menguji 1000 terus kempes lagi. Tapi trennya tetap akan tembus 1000 tahun ini. Ya, tetap akan bergerak akhir tahun di atas 1000. Kita lihat nanti untuk MAPA. Lanjut MAPI yang ditutup terkoreksi 3,82% ke harga 1760. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, MAPI saat ini masih sideways ya. Nih, dia sempat memang turun ya. Nih gambaran saya sebelum market buka hari kemarin nih antara dia naik atau turun. Ternyata turun. Cuman dia ditarik naik. Nah, kondisi seperti ini kita masih perlu respon hari ini seperti apa marketnya. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau saya lihat pandangan saya yang biasa ya, tapi bisa salah juga, disclaimer, ya paling menguji 1850 aja dan setelah itu ada potensi koreksi kecuali ISG bullish. Kalau ISG kuat tembus 7000 berapa ISG, coba lihat. ISG tembus 7700 lagi, ya mungkin dia bisa tembus 1850. Tapi kalau enggak kepentok dan pola dead cat bond maksimal turun di mana? Maksimal turun 1500. Kalaupun ada turun koreksi dalam MAPI. Ya, itu aja untuk MAPI. Lanjut MIDI yang ditutup di harga 480 menguat 2,12%. Kalau dilihat data saksi asing net. Kalau dibakar semuanya MIDI diakumulasi. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang akumulasinya tuh retail. NI, BNI Sekuritas kalau nggak salah, koreksi kalau salah. CC, Mandiri Sekuritas, brokernya maksudnya. Kode brokernya PD, Indo Premier, DX nih saya lupa DX. AT, DH nih kalau nggak salah Sinarmas Sekuritas. Dan Bapak Ibu perhatikan yang jual tuh ya memang ada beberapa broker retail tapi ada asing juga. Kita lihat teknikalnya MIDI. Waduh, MIDI bagus. 500 seminggu ini. Kita targetkan 500. Volume walaupun nggak besar tapi tutupannya di harga tertinggi dan akumulasi. Gimana sih mengindikasi akumulasi? Broker yang beli itu lebih sedikit dari broker yang jual. Dan rata-rata lebih besar transaksinya setiap broker. Ini ada NI 4 miliar, CC 2 miliar. Dan terbesarnya di yang jual tuh AK memang asing. Itu 1,3 triliun, 1,3 miliar dan selebihnya kecil-kecil. Di bawah 1 miliar. Jadi 500 targetnya minggu ini. MIDI. Stop loss kalau gagal bertahan di atas 470 atau 460 atau press down aja, nggak usah pakai stop loss, press down aja kalau Bapak Ibu minat ya untuk MIDI. Lanjut, RALS yang ditutup di harga 404 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibakar semuanya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikannya RALS. Mudah-mudahan rebound lah. Kalau dikasih 3% minggu ini lumayan, dibungkus saja. Risknya 2%.
2,5% buang. Target minimal 3%, 412 atau 416 dan sampai 426. Ya, kalau jalan nah, minggu ini harusnya jalan, gak ada cerita koreksi. Kalau besok dia tutup di bawah 400, sinyal lemah. Target turunannya tapi memang gak terlalu jauh lagi, 372, 370. Itu aja untuk RAL. Selanjut TKIM yang ditutup di harga 7.550 terkorek menguat 1%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, TKIM tadi naik tinggi, cuman saya nggak berani juga masuk. Ya, kondisi ISG-nya juga lemah. Kalau dilihat bokar semuanya, TKIM ada akumulasi tapi tipis. TKIM kena profit taking sempat ke 7.700 terus kempes. Tapi bagus karena di atas EMA 200-nya, kecuali hari ini dia turun di bawah 7.500. Berarti terkonfirmasi sinyal false breakout. Ingat, hari ini tutup di bawah 7.500 false breakout. Kemana kira-kira turunannya? Kalau pandangan saya untuk INKP ini, kalaupun ada turun, itu nggak lebih dari 6.600. Jadi dari harga sekarang paling 15%. Itu maksimal koreksinya. Tapi kemungkinan besar sih nggak nyampe. 10% pun nggak nyampe. Mungkin 7.000 lah. Kalau menurut saya 7.000, 6.900. Kalau ada koreksi. Misalnya ada koreksi. Jadi ya strategi Bapak Ibu tinggal bagaimana aja. Mau approach down kah? Mau hold aja kah? Kalau ada yang beli di pucuk hari ini, hari kemarin. Kalau pandangan saya hold aja lah. Kalau Bapak Ibu punya di bawah 8.000, hold. Kalau di atas 8.000, kalau bisa tambah. Biar average-nya di bawah 8.000. Itu aja. Karena apa? Karena bisa jadi ini nanti double bottom atau cup and handle. Kalau ke double bottom berarti dia ke 6.500. Kalau cup and handle berarti nggak lebih dari 7.100 turunannya. Bahkan mungkin di 7.200. Targetnya 9.000 lewat. Ya jauh. Jauh haranya. Bisa 12.000. Kita lihat. Ya. Untuk TKIM. Saham terakhir. Lanjut. INKP yang ditutup di harga 8.650 menguat 1,46%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibuka semuanya INKP diakumulasi. Nah ini ya, kita pasti dikocok-kocok sama market. Kalau lagi kondisi nggak bagus, kita beli buy on breakout atau beli di harga atasnya, di bawah kempes. Ini ada nggak yang beli di harga 8.900? Pasti ada. Dan sekarang floating loss 2,87. Ya biasalah, namanya mencoba kan, siapa tahu berharap dia rebound. Ya kondisi seperti ini masih ya bagus nggak? Masih bagus. Sabar tunggu aja. Volume hari ini besar cukup signifikan, bahkan 4 kali lipat volume biasanya. Besok bisa naik ya. Bisa. Yang penting ya, jangan tutup di bawah 8.500. Kalau tutup di bawah 8.500 sama seperti TKIM tadi, false breakout. Kemana kira-kira arahnya? Maksimal turun 8 sampai 15%. 7.500 itu maksimalnya kalaupun turun ya. Nah 10% aja udah 10% peluang besar tetap ya. Bahkan mungkin nggak sampai situ, bisa jadi di 8.000 aja udah mantul. Kita lihat ke depannya INKP ya. Itu aja. Saham terakhir ada Dewi yang ditutup di harga 84 terkoreksi 2,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Dewi ada distribusi. Dewi bagus. Kemarin dia sempat turun di bawah 76 terus ditarik nih. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya simple. Gimana sih cara analisanya? Tarik aja garis 80, 79. Kalau besok atau hari ini turun di bawah 80 udah selesai. Nggak akan naik lagi. Tren jangka pendeknya turun bahkan bisa ke 66, 65. Pokoknya ingat kalau mau digas, hari ini dan besok harusnya digas. Dan nggak ada cerita kalau dia tutup di bawah 79. Kalau dia tutup di bawah 79, 78, bahkan turun lebih dalam 65 arahnya. Bisa rebound nggak? Tetap bisa rebound. Setelah turun kemungkinan besar sideways dulu. Akhir tahun saham bullish ya tetap ke bagian flow Dewi. Walaupun ya bisa dikatakan ini saham gorengan. Itu aja. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.